radhiyallahu taala anhu terhadap orang-orang yang mengingkari takdir, di mana dia mengatakan kepada mereka, jika engkau bertemu dengan mereka, maka katakanlah kepada mereka bahwasanya Abdullah ibnu Umar berlepas diri dari kalian dan kalian terlepas dari Ibnu Umar, terlepas dari tanggungan Ibnu Umar. Dan kabarkan kepada mereka, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan diterima dari mereka hingga mereka beriman kepada takdir. Demikian penegasan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala, yaitu sikap beliau berlepas diri dari Qadariyah, yaitu ahlul bid'ah yang jatuh ke dalam pengingkaran penafian takdir. Nah, demikianlah para ikhwah fiddin azanillahu wa iyyakum pengertian al-wala dan al-bara, baik secara bahasa maupun secara syar'i atau istilahi, dan juga bagaimana penerapan al-bara itu ya diterapkan kepada siapa. Kita tadi sebutkan ada berapa? Ada 4. Kepada siapa saja? Musyrikin, kafir, munafik, bid'ah. Bagaimana bentuk pemutusan hubungan dengan mereka? Yang dituntut pertama sekali adalah pemutusan hubungan hati. Ya, pemutusan hubungan hati dengan mereka. Maksudnya hati kita tidak terpaut, tidak terkait dengan mereka. Ini penting sekali, karena dari sini akan merembes ke seluruh tubuh. Yang terutama al-bara ini, ya, al-bara ini harus direalisasikan dari apa? Dari hal yang paling mendasar. Apa hal yang paling mendasar itu? Yaitu tidak tasyabbuh dengan musuh-musuh Allah, dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang munafik, dengan orang-orang musyrik, dan dengan ahlul bid'ah wal ahwa. Jadi kita beralih pembicaraan kepada masalah yang berkaitan dengan apa? Tasyabbuh. Mungkin ada yang mengatakan kok berbicara tentang al-wala dan bara kita lari ke tasyabbuh. Karena itu dia awal sumber bencananya di situ. Al-wala itu, al-bara itu, ya, wala kepada musuh Islam, bara kepada kaum muslimin bisa muncul dari situ, yaitu tasyabbuh, dari tasyabbuh bil kuffar. Dari situ dia muncul, tidak baraknya kepada kaum musyrikin dari situ. Enggak bisa menerapkan barak terhadap kaum musyrikin dan orang-orang kafir. Karena apa? Karena tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Ini adalah penyakit dan racun yang membunuh kaum muslimin sekarang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hal, baik hal-hal yang sepele, apalagi hal-hal yang amat penting, ingin dan selalu berusaha untuk tampil beda dengan musuh-musuh Allah, terutama ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Ini adalah merupakan cerminan, ya, ini merupakan apa? Bentuk perwujudan refleksi dari sikap barok beliau kepada Yahudi dan Nasrani, kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang musyrik. Tidak tasyabbuh dengan orang-orang musyrik dan tidak tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Mau tahu arti wala dan bara? Jauhi tasyabbuh dengan mereka. Dari situ mulai. Dari situ itu mulai al-wala dan al-bara. Agungkan syiar-syiar Allah. Ikuti dan tauladani wali-wali Allah. Tampil beda dan jauhi tasyabbuh dengan musuh-musuh Allah. Niscaya kalian akan merasakan apa artinya al-wala dan al-bara. Kalau tidak, maka seorang akan terseret sedikit demi sedikit, seinci, sehasta
dia akan tertarik kepada al-wala kepada musuh-musuh Islam dan bara kepada terhadap kaum muslimin. Secara dia tidak sadari. Kenapa? Karena dia jatuh ke dalam tasyabuh dengan orang-orang kafir. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ma istabaha al-qulub, ma tashabbaha ma istabaha al-qulub bil qulubi illa ma istabaha az-zayyu biz-zayyi illa istabaha al-qulub bil qulub." Tidaklah satu model itu diikuti oleh orang lain, melainkan orang tersebut akan terpaut hatinya dengan si empunya model. Ini otomatis ini. Yang namanya keterpautan hati itu dari situ, dari mencontoh itu. Apalagi kecenderungan manusia itu senang mencontoh. Seperti rombongan merpati kata Ibnu Taimiyah, ka'asrabil khotam. Cenderungnya itu mengikuti. Apalagi sekarang ini kaum muslimin kebanyakan mengikuti model-model orang-orang kafir. Dari sini bermulanya apa? Runtuhnya al-bara. Dari sini awal runtuhnya al-bara. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis yang tidak bisa dihitung dengan jari, menegaskan agar kaum muslimin tampil beda dengan orang-orang kafir. Baik itu hadis yang umum maupun hadis khusus. Misalnya Rasulullah mengatakan, "Tahhiru afniyatakum fa innal yahud la yutahhiru afniyatahum." Bersihkan pekarangan kalian, karena orang-orang Yahudi tidak membersihkan pekarangan mereka. Mungkin seorang bertanya, ya masalah apa? Masalah membersihkan pekarangan aja. Kok harus tampil beda dengan orang Yahudi? Ada apa rupanya? Kan begitu ya. Rasulullah mengatakan, "Asbighu fa innal yahud la yasbighun." Cat uban kalian. Kenapa? Orang-orang Yahudi tidak mencat uban mereka. Rasulullah SAW membolehkan umatnya untuk bercengkrama dengan istri-istri mereka yang haid, yang itu dianggap pantangan oleh orang-orang Yahudi. Hingga orang-orang Yahudi sampai mengatakan begini, orang ini, katanya itu Rasulullah, tidaklah satu perkara melainkan dia ingin selalu tampil beda dengan kami, berbeda dengan kami, kata mereka. Itu sampai seperti itu terlontar apa? Ucapan orang-orang Yahudi. Tidak ada satu perkara pun kecuali dia menyelisihi perkara kami. Ini dalam masalah-masalah yang sepele ya, apalagi masalah-masalah yang besar seperti masalah mengumpulkan orang sholat di masjid. Pada awalnya ada yang mengusulkannya, Rasulullah bagaimana kalau pakai napus? Yaitu lonceng seperti gereja. Nah, itu adalah syiar Yahudi, Nasrani kata Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana kalau pakai kantur? Kantur itu adalah seperti seruling, trompet. Ya, itu adalah Yahudi. Apa kata Rasulullah? Itu adalah syiar Yahudi. Yaitu beliau selalu ingin tampil beda dengan musuh-musuh Allah. Supaya apa? Supaya rasa cinta tidak memenuhi hati kita dari situ. Akhirnya apa disyaratkan apa? Azan, kan begitu? Nah ini dia, itu masalah besar. Dalam masalah yang kecil juga demikian. Masalah pakaian, jenggot misalnya, pelihara jenggot dan biarkan kumis, potong kumis, biarkan jenggot. Selisih orang-orang yang majusi dan orang-orang musyrikin, kata Rasulullah. Selisih, tampil beda dengan mereka. Supaya apa? Supaya rasa al-bara' dari dalam diri kalian itu tidak akan runtuh. Dan tauladani orang-orang yang beriman. Supaya al-wala kepada mereka itu makin kokoh dan makin melekat. Kalau enggak itu, kalian tidak akan merasakan manisnya al-wala dan al-bara'. Begitulah Rasulullah mengajarkan kepada umatnya al-wala dan al-bara'. Jadi bukan membabi buta. Sekarang memahami al-wala dan al-bara' ini membabi buta. Gak tahu dia dari mana dia memulai al-wala dan al-bara'. Coba lihat bagaimana Rasulullah membina para sahabatnya agar tampil beda dengan orang Yahudi dan orang-orang kafir. Syiar-syiar tidak diagungkan melainkan syiar Allah. Agar apa? Agar timbul yang namanya al-wala kepada
Allah dan wali-wali Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu tidak muncul kecuali dari ketakwaan hati. Seorang muslim tidak boleh dan tidak layak untuk memamerkan atau menonjolkan syiar-syiar orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Syiar-syiar jahiliyah. Coba lihat bagaimana marahnya Rasulullah SAW tatkala mereka mulai melontarkan seruan-seruan jahiliyah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir bin Abdullah. Dia mengatakan, "Kunna fi ghazwatin ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fakasa'a rajulun minal ansar, rajulun minal muhajirin, rajulan minal ansar. Faqala al-ansari, ya lal ansar, faqala al-muhajiri, ya lal muhajirin. Fasami'a dzaka an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala, fama ba'lu da'wa jahiliyatin?" Qalu ya Rasulullah, rajulun minal muhajirin kasa'a rajulan minal ansar. Faqala da'uha fa innaha muntina. Pada satu hari kami bersama Rasulullah dalam peperangan, dalam satu perlawatan. Tiba-tiba di perjalanan seorang muhajirin tanpa sengaja memukul sahabat Ansar. Lalu sahabat Ansar itu berteriak, "Ya lal Ansar, wahai orang-orang Ansar." Kemudian orang muhajirin tersebut mengatakan, "Ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, kumpul sini, bantu aku." Maka itu didengar oleh Rasulullah. Ini membahayakan al-wala dan al-bara. Bukankah demikian? Membahayakan al-wala. Di sini sudah dimunculkan syiar-syiar jahiliyah. Nah, ini bahaya ini. Maka Rasulullah mengatakan apa? Ketika itu sampai ketika Rasulullah mengatakan apa? Mengapa harus ada seruan dan teriakan jahiliyah? Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, tadi ada sahabat Ansar, sahabat Muhajirin tanpa sengaja memukul sahabat Ansar." Maka apa kata Rasulullah? Tinggalkan itu karena itu adalah najis, kotor, corong. Nah, demikian para ikhwatiddin a'azanillah wa yakum. Bagaimana Rasulullah mempertahankan keutuhan al-wala di antara orang-orang yang beriman. Al-hubbu fillah di antara mereka. Ini amat penting dan amat mendasar di dalam masyarakat Islam. Ya, terutama sekarang ini di antara as-salafiyin. Ini amat mendasar sekali. Di antara ahlus sunnah wal jamaah. Dan al-bara, bagaimana menjaga agar al-bara terhadap musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah itu tidak runtuh? Yaitu dengan itu tadi. Awalnya itu dengan mukhalafah. Khalifuhum. Dalam segala perkara, khalifuhum. Selisihi mereka. Untuk tumbuh rasa izzah, rasa mulia di dalam diri kita. Dengan apa? Dengan menyelisihi musuh kita. Merupakan satu kekalahan adalah mengikuti, melatahi musuh. Bukankah demikian? Itu namanya kekalahan awal itu. Kalau kita sudah melatahi musuh. Atau mengikuti musuh, menuruti musuh. Dalam ilmu bela diri saja. Kalau kita mengikuti gerak musuh, mungkin kita kena sendiri kan. Kena duluan kan gitu ya. Ya. Musuhnya angkat tangan kanan, kita angkat tangan kanan juga. Tangan kiri angkat tangan kanan. Ya kena. Kenapa? Ya. Salah sendiri. Kenapa ikut di gerakan musuh? Akhirnya dikibuli dan diperdayai oleh musuh. Bukan tidak mungkin musuh mencontohkan perkara-perkara negatif untuk menjatuhkan kita. Bukankah demikian? Nah, mengapa harus kalian tiru? Bagaimana caranya agar kalian al-barak kalian terhadap musuh-musuh kalian tidak runtuh? Selisihi mereka. Itu rumus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan dalam satu hadis, "La yazalu hadzal dinu zahiran ma ajjalul fitr fa innal yahud fa inna ahlal kitab yuakhirun." Kayaknya sepele para ikhwatiddin, tapi amat menentukan. Apa kata Rasulullah? Din ini akan senantiasa tetap jaya selama mereka umatku ini menyegerakan berbuka. Kenapa? Kenapa kejayaan umat dengan satu perkara yang amat mudah? Saya kira nggak ada amalan yang lebih mudah daripada menyegerakan berbuka puasa. Ada nggak?
Amalan yang paling mudah para ikhwatiddin. Apa itu? Menyegerakan berbuka. Kenapa? Karena dalam rangka menyelisih alul kitab. Mereka itu menunda berbuka. Kita menyegerakan. Dengan itu kita jaya, kata Rasulullah SAW. Logikanya apa? Ya dengan menyelisihi musuh Allah itu izzah, ya rasa mulia, ya rasa izzah itu akan muncul. Nah, kalau di awal pertempuran saja kita sudah kalah mengikuti musuh, ini ya, bakal tidak menang ini. Ibnu Taimiyah mengatakan kekalahan kaum muslimin dan runtuhnya kota Baghdad adalah disebabkan mereka telah terjatuh ke dalam tasyabbuh dengan musuh-musuh mereka. Jatuh ke dalam tasyabbuh yaitu melatahi, menuruti, mengikuti style, model musuh mereka. Hingga potongannya, ya namanya saja yang bagus nama Islami. Ya, Muhammad siapa gitu, tapi potongan Joni. Ya apa? Ya, seperti itu kaum muslimin sekarang. Bukankah demikian? Nah, namanya kekalahan, runtuh al-bara' dari situ. Runtuh al-bara'nya. Enggak kenal lagi dia apa artinya al-wala dan al-bara'. Tapi kalau jumpa orang Kristen malah bencinya Masya Allah, kan begitu ya. Padahal potongannya juga sama. Ya. Kalau kita jalan bertemu dia, nggak tahu kita mana yang Muslim, mana yang Kristen. Tapi kalau kita tanya, ini orang-orang Haraki, ini baroknya ala orang-orang Haraki ya. Wah, Masya Allah bencinya, wah, mujud macam-macam kan gitu ya. Kepada orang-orang kafir. Wah, menunjukkan inilah dia barok, inilah dia barok. Itu barok ala Haraki itu. Tapi kita lihat modelnya, nggak ada bedanya, nggak ubahnya dengan orang-orang kafir. Tingkah lakunya dan lain sebagainya. Ini bukan barok, ini salah pengertian tentang barok. Ini perlu diluruskan. Barok itu dimulai dari situ. Nah, kalau nggak demikian, itu namanya barok semu. Ya. Jadi bibir, lip service-nya apa? Wah, benci orang-orang kafir, kita perangi orang kafir. Wah, inilah dia barok, Masya Allah, kan begitu ya. Itu lip service-nya. Tapi apa? Kenyataannya, realitanya enggak. Ubahnya dia itu dengan apa? Orang-orang Yahudi. Cara berpikirnya, sikapnya, tingkah lakunya, potongannya, modelnya, enggak ada bedanya. Apa bedanya? Dia dengan orang kafir. Bukankah ini namanya kekalahan awal? Kekalahan. Oleh karena itu orang-orang yang model seperti ini tidak bakal menang dan tidak bisa menang. Coba lihat dalam sejarah, bisa nggak orang-orang seperti ini menang dari orang-orang kafir? Nggak bisa, para ikhwah fiddin azani Allah wa iyyakum. Jadi ini perlu dikoreksi lagi. Ya, pengertian al-bara', model-model harok ini harus dihilangkan. Mereka memang menanamkan seperti itu, benci kepada orang kafir, benci kepada orang kafir. Tapi yang namanya potongan seperti orang kafir. Akhirnya apa? Akhirnya barok yang dia munculkan itu semu. Dan dia tidak mengerti arti wala dan barok yang dibawakan oleh Rasulullah SAW itu. Bukankah demikian para ikhwatiddin? Nah, coba lihat tadi ya, itu beberapa perkara ya. Perkara apa saja? Membersihkan pekarangan, mempercepat berbuka puasa, mengecat rambut, kan begitu? Ini adalah perkara-perkara yang sepele kelihatannya, tapi menentukan di dalam membentuk ya jiwa kita dan hati kita di dalam berbarok kepada orang-orang kafir. Kalau itu sudah tertanam matang, khalifuhum, selisihi mereka dalam segala perkara, insya Allah tidak perlu lip service, ya. Pasti benci kepada orang kafir, kan begitu ya. Nah, karena kita juga sudah berbeda dengan mereka. Ya. Kita melihat penampilan mereka yang sudah alergi, kan begitu ya. Apalagi yang namanya hati pasti tidak akan terpaut. Oleh karena itu kita jangan memakai simbol-simbol mereka. Siar-siar mereka ini amat jelek ini. Apalagi menampilkan, mengagungkan simbol-simbol mereka. Coba lihat anak-anak muda sekarang itu. Ya. Menggantungkan simbol-simbol
syiar-syiar orang-orang Yahudi dan Nasrani. Tanpa mereka sadari, akhirnya hati akan terpaut juga, walaupun secara lip service mereka, oh saya benci Yahudi, pokoknya saya benci Yahudi, Yahudi itu perlu diperangi, kurang ajar dan sebagainya. Tapi potongannya Yahudi. Apa faedahnya dia teriak-teriak seperti itu? Seperti orang-orang itu. Wah dia kurang ajar gini-gini, tapi yang namanya salib tanpa sengaja dia pakai juga. Padahal Rasulullah memerintahkan apa? Untuk mematahkan salib di mana dan kapan saja engkau jumpai. Ya, tapi karena jahilnya dia, salah pengertian tentang al-bara'. Oh ya, seperti itu. Memang ini kayaknya sepele para ikhwatiddin, tapi ini sangat berpengaruh kepada hati-hati orang-orang. Sebagaimana kita sebutkan tadi, ma istabaha az-zayyu biz-zayy illa istabaha al-qulub bil-qulub. Tidaklah seorang itu meniru satu model, pasti hatinya juga akan terpaut ke situ. Akan terpaut ke situ. Ya, seperti orang sekarang, wah Masya Allah, ada sekarang majalah menampilkan syiar-syiar partai. Ini sebenarnya nggak perlu ini. Ini konyol namanya. Ngapain kita pamerkan di situ syiar-syiar hizbiyah? Memang awalnya kan wah Masya Allah, itu yang namanya keterpautan hati kan dari situ. Wah ini Masya Allah cantik sekali lambangnya. Ini lambang apa nih? Oh lambang ini. Wah Masya Allah Chicago Bulls. Ya, akhirnya senang kan begitu. Akhirnya ya, jadi idola. Kalau dari begitu nggak ada lagi wala buat orang-orang kafir, para ikhwatiddin. Atau partai lah misalnya. Wah ini partai keadilan bagus sekali nih. Lambangnya ini bagus sekali. Dari situ tertarik kan begitu. Awalnya dari situ. Awalnya bermula dari situ, akhirnya lama-kelamaan terpaut hatinya ke situ. Dan bukan tidak mungkin jadi syubhat nanti di dalam hatinya. Akhirnya apa? Akhirnya terkontaminasilah al-bara'nya, kotor dengan itu. Nah, para ikhwatiddin a'azanillah wa iyyakum. Nah, kebalikannya bagaimana meneguhkan al-wala terhadap orang-orang yang beriman? Dari mana kita mulai? Dari at-tauladan. Laqad kana lakum uswatun hasanatun, sebagaimana di dalam ayat yang kita bacakan tadi para ikhwatiddin. Kenapa Allah mengatakan demikian? Di dalam pada kisah mereka itu terdapat uswah hasanah. Maksudnya agar kalian mencontoh, tauladan, menauladani ahlul iman, ahlul tauhid. Teladani mereka. Para salaf itu kalau belajar, mereka tidak hanya belajar ilmu saja, tapi mereka juga mencontoh, meneladani sikap, tindak tanduk, akhlak para ulama, bagaimana cara mereka berpakaian, dan itu diwarisi para ikhwatiddin azanillahu wa iyyakum dari ulama-ulama sebelumnya. Demikian tradisi, waris mewarisi dari dulu sampai sekarang. Itu terlihat, itu syiar-syiar Islam harus diagungkan dan harus dimunculkan, harus disemarakkan. Nah ini sekarang kebalikannya, kaum muslimin kalau kita memakai syiar-syiar Islam malah dilecehkan, kan begitu ya. Kalau kita memakai syiar-syiar Islam, kalau kita memakai pakaian-pakaian yang islami, mereka justru malah mengejek. Ketinggalan zaman, kolot, nggak bisa, mana kurang lentur, dan kurang lentur atau kurang luntur nggak tahu gitu. Kampungan dan lain sebagainya. Tapi kalau pakai, Masya Allah, pakai dasi, jas, ya, celana apa? Isbal, kan begitu ya, dengan topi petnya atau topi apa tuh, topi koboinya, kan begitu. Masya Allah, inilah dia. Kemudian berbicara tentang apa? Tentang Al-Quran, As-Sunnah, Al-Wala, Al-Bara. Ini potongnya seperti itu, ya, lucu, diketawa gitu orang-orang. Yahudi pertama sekali yang ketawa, oh ya itu bagus, itu barok itu. Terus kan seperti itu. Iya, apa barok seperti itu? Nggak ngerti dia barok apa maksudnya. Ya, nah demikian para ikhwatiddin azanillahu wa iyyakum. Jadi ya, bagaimana cara cara menumbuhkan al-hub, al-wala terhadap orang-orang yang beriman? Ini adalah satu masalah lagi. Dalam satu hadis dari Ubadah bin Samit, ya, mudah-mudahan hadis ini ada faedahnya bagi kita dalam meningkatkan al-wala dan al-hub
rasa kasih sayang dan cinta kita di antara selama orang-orang yang beriman. Saya bawakan satu hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu. Ini adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutawasilina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutanasihina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutabadilina fiyya. Kasih sayang, cinta di antara kaum muslimin dan al-wala di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, telah terwujud cintaku bagi orang-orang yang